Sikap angkuh Mario Dandi saat rekonstruksi terbongkar setelah ramai disebut-sebut menangis. Menurut salah satu saksi di lokasi rekonstruksi, Mario Dandi ternyata tidak menangis, justru anak Rafael Alun itu bertingkah seenaknya. Bahkan, Mario Dandi disebut mengatur dan enggan menuruti perintah polisi dalam rekonstruksi. Gelar rekonstruksi penganiayaan kepada David Ozora itu berlangsung pada Jumat 10 Maret 2023. Berlokasi di perumahan Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Mario Dandi dan Shane Lucas sebagai tersangka dihadirkan. Politikus Muhammad Guntur Romli yang berada di lokasi membantah kalau Mario Dandi menangis. Guntur Romli menyebut saat melakukan reka adegan, Mario Dandi masih bertingkah sombong. Sikap Mario Dandi tersebut berbeda jauh dengan rekan tersangka lain yakni Shane Lucas. Saya lihat dari dekat, gak ada itu Mario Dandi menangis. Masih petantang petenteng dia, tulis Guntur Romli di Twitternya. Yang segukan habis rekonstruksi itu si Shane. Mario Dandi gak ada, tulis Guntur Romli. Menurut Guntur Romli, Mario Dandi bukan menangis, tapi anak Rafael Alun Trisambodo tersebut merasa lelah dan tak nyaman. Pasalnya, Mario Dandi Satrio harus memperagakan 40 adegan saat rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi juga dilakukan selama 2 jam yang dimulai pukul 15 dan berakhir pada pukul 17. Mario Dandi gak ada nangis-nangisnya waktu rekonstruksi. Gak ada sorot mata penyesalan, tulis Guntur Romli. Dia gusar, gak nyaman karena suasana gerah, panas, banyak sekali orang, apalagi dia terus pakai masker, imbuh Guntur Romli. Guntur Romli lalu membeberkan tingkah Mario Dandi dan Shane Lucas kala rekonstruksi berlangsung. Menurut Guntur Romli, Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Perbedaan gaya dua pelaku masuk TKP, kiri Mario Dandi, kanan Shane. Terlihat Shane yang benar-benar nunduk, kikuk seperti merasa bersalah. Kalau Dandi terlihat biasa saja, jalan tegak, santai, nggak ada tanda yang terekspresi kalau dia merasa bersalah, tulis Guntur Romli. Bahkan ketika melakukan reka adegan, Mario Dandi tampak beberapa kali mengatur dan tak mau menuruti perintah polisi yang bertugas. Dengan songongnya, Mario Dandi masih aja mau ngatur-ngatur. Dia nggak ada penyesalan, nggak ada rasa bersalah, apalagi sampai disebut-sebut nangis, tulis Guntur Romli. Seperti diketahui, Mario Dandi dan Shane Lucas ramai disebut menangis sebab merasa bersalah telah melakukan penganiayaan pada David Ozora. Ekspresi itu kemudian menarik simpati publik kepada kedua tersangka. Siapa sangka hal kontras justru dibeberkan oleh Guntur Romli di Twitternya. Sementara menurut pakar gestur dan mikroekspresi Monica Kumalasari, arti sikap Mario Dandi saat rekonstruksi juga terbaca. Monica menilai Mario Dandi, anak dari Rafael itu, masih menunjukkan emosi marahnya. Pada tayangan yang tampak oleh umum ini, kita tidak bisa mengamati ekspresi yang muncul dari wajah, karena sangat terbatas sekali, kata Monica Kumalasari. Yang bisa kita lihat hanyalah gestur dan posturnya saja, imbuh Monica. Yang bisa diamati adalah pinggang ke atas seperti badan yang mengembang yang disebut pressure cooker, itu masih tampak, jelas Monica. Itu adalah sensasi yang ditunjukkan saat seseorang memiliki emosi marah, ujar Monica. Ketika gestur yang muncul marah, maka kita bertanya, marahnya kepada siapa? Terang Monica lagi. Hipotesisnya, mungkin dia marah kepada dirinya sendiri atas kejadian ini, imbuh Monica. Mungkin juga marah kepada AGH, marah kepada Shane, jelas Monica. Kita tidak bisa tahu secara spesifik marahnya ini kepada siapa. Artinya dengan peristiwa yang sangat membekas ini, perubahan emosinya belum terlihat sangat jelas, kata Monica lagi. Monica juga menuturkan masih ada kesamaan secara gestur saat Mario pertama kali ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang saat menjalani rekonstruksi penganiayaan David. Sementara mengenai tangisan Mario dalam rekonstruksi, Monica mengatakan menangis belum tentu menunjukkan kesedihan. Menurut Monica, tangisan bisa muncul ketika ada emosi yang sangat intens dirasakan. Walaupun kita melihat ada tangisan, kemudian Mario berusaha untuk menutup dengan tangannya. Tetapi menangis itu bukan berarti seseorang yang sedang sedih. Tangisan bisa muncul ketika seseorang merasakan emosi yang dominan, emosi yang sangat intens, belum tentu juga ini karena kesedihan, kata Monica. Tetapi ketika seseorang marah dengan intens, bisa juga marahnya sambil nangis, atau juga emosi-emosi yang lain yang intens. Responnya bisa menjadi tangisan, terangnya. Mungkin di sini kita juga bisa melihat ada kesedihan, tapi emosi tersebut tidak berdiri secara sendiri, jelas Monica lagi. Kalau kita lihat, ada beragam emosi, tapi masih ada emosi kemarahan yang nampak di sini.